drainase di RT 1 depan TK itu, Bu, kok nggak dilanjut lagi ya, Bu, ya? Masa sampai segitu aja sih, Bu? Ini loh udah musim hujan loh, Bu, takutnya banjir. Kalau tempat saya itu di RT 2 itu Bu, siringnya itu cuma sampai tikungan aja. Sedangkan di belakang rumah itu kan agak tanjakan tinggi gitu ya Bu ya. Nah, kalau hujan deras banyaknya apa nggak ke rumah saya Bu, lama-lama nanti banjir. Waduh, bahaya dong kalau kayak gitu, bisa banjir nanti. Berarti kalian kayaknya harus tanya itu ke kantor desa. Iya sih, Bu. Emang kami belum tanya sih, Bu, ke kantor desa, Bu. Tapi masa ya segitu aja ya? Masa jangan-jangan duitnya itu buat nambahin beli mobil operasional kepala desa itu loh, yang baru itu. Kan mahal tuh itu duitnya Bu. Iya sih, betul juga sih. Tapi masa sih Bu? Iya kayaknya enggak deh. Ya nggak tahu kan ya Bu ya. Iya sih, bener juga sih. Jadi pede, apa kita coba tanya aja ya? Oh, siapa tahu dia tahu ya kan? Iya, masa dia nggak tahu sih. Coba Bu. Kayaknya tahu itu. Ih, ibu-ibu lagi pada nyantai nih. Ini Bu, duduk Bu. Habis beli apa Bu? Ini tadi cari sayur. Ini loh Bu, ada yang mau kami tanyain Bu. Tanya apa, Bu? Ini loh, Bu, kami tuh mau tanya. Sampai kan BPD ya, Bu, ya di sini. Jadi ini loh, drainase di RT 1 sama siring di RT 2 itu kok nggak dilanjutin ya, Bu? Jangan-jangan dananya kepala desa ya, Bu, ya? Enggak Bu. Masa sih Bu? Tapi kok lambat banget Iya, pembangunannya? ini udah musim hujan, Bu, nanti Iya. banjir. Kalau menurut evaluasi kami dari BPD Bu ya, pembangunan yang di dua tempat itu sudah sesuai aja sama rapnya. Tapi kalau ibu-ibu pada nggak percaya, boleh kok tanya langsung ke Pak Kades. Masa tanya langsung sih Bu? Nggak enak lah, Bu. Kalau ibu-ibu berpikiran yang enggak kan ya, lebih baik tanya aja langsung. Tapi kira-kira Pak Kadesnya terbuka nggak, Bu, ya, kalau sama kita ini ya? Apa aja? Kan harus transparan kan apa-apa itu. Gak apa-apa, yuk langsung aja. Mumpung ini jam lagi. Gimana ibu-ibu? Jam kantor ini, mumpung. Kita ke kantor desa. Gimana Bu? Udah, ayo. Iya, ayolah. Kalau daripada kita penasaran ya kan, nanti kita seuzon lagi. Tanya ibu. Ayo, kita ke ayo. Pagi Pak. Pagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nggih, monggo silakan. Ini Pak, ibu-ibu mau ada perlu. Itu loh Pak, tentang drainase Pak yang di RT 1 yang depan TK itu Pak, sama yang di RT 2 itu, yang di RT 2 itu Pak. Oh baik, kalau gitu akan saya jelaskan. Kita masuk ke dalam aja ya, ibu-ibu ya, supaya lebih fokus. Ci Mbak, ya ada yang bisa saya bantu. Ini mau ibu-ibu ada yang dibantu sama Pak Kades. Oh nggih, monggo silakan Pak Kades ada di atas. Makasih Mbak. Nggih. Ya silakan Bu, silakan. Nggih, monggo silakan. Ya, silakan ibu-ibu, apa yang mau disampaikan atau ditanyakan, monggo silakan. Ini Pak, ibu-ibu ini tadi bahas soal drainase yang di TK itu sama siring di RT 2 Pak. Mereka tanya kok pembangunannya kok belum dilanjutkan, seperti itu Pak. Oh ya, baik. Hanya ibu-ibu, izin saya menjelaskan ya tentang keuangan desa. Jadi keuangan desa ini Bu diatur melalui anggaran pendapatan dan belanja desa. Nah, atau APBDes. Nah, APBDes ini sumbernya itu ada tiga yang terbesar. Yang pertama itu, izin saya membaca ya Bu ya. Nanti bisa dibaca di baik di media sosial maupun di banner yang sudah terpasang baik di depan kantor ini maupun di perempatan jalan sana. Nah, tapi secara garis besar pendapatan desa itu ada tiga tadi. Yang pertama adalah pendapatan asli desa yang bersumber dari pendapatan usaha desa kita sendiri, yaitu kita dari kebun sawit. Nah, kemudian dari transfer itu ada dana desa dari pemerintah pusat dan ADD dari pemerintah kabupaten. Juga ada dana dari kabupaten itu namanya bagi hasil pajak dan retribusi. Nah, kemudian penggunaan dari provinsi.
untuk tahun ini alhamdulillah kita dapat, tahun-tahun sebelumnya belum dapat. Jadi untuk tahun ini ada tambahan dari provinsi itu 18.600.000. Nah kemudian bantuan keuangan Pemkab itu juga ada. Nah yang ketiga itu pendapatan lain-lain yang sah. Biasanya kita ada pendapatan dari hasil BUMDes. Nah terkait dengan pekerjaan atau pembangunan yang pian tanyakan tadi, yaitu mengenai drainase yang ada di lingkungan RT 1 atau di depan TK itu, berdasarkan anggaran di sini itu berasal dari DD ya Bu, dana desa. Nah perlu juga saya jelaskan sedikit bahwa penggunaan dana desa itu diatur penggunaannya melalui peraturan Menteri Keuangan. Nah itu ada dua bagian penting, yaitu RMAK dan non-RMAK. Terus Pak, bagaimana untuk kelanjutannya itu? Baik Bu, jadi untuk di RT 1 itu seharusnya panjangnya sampai 300 meter Bu. Nah terpaksa kita lanjutkan di tahun depan sesuai dengan musdesnya nanti, apakah itu tetap diusulkan sebagai prioritas atau tidak. Jadi untuk siring RT 2 itu memang kurang urukannya, meskipun anggarannya sudah habis, kita akan mengoptimalkan dari gotong royong atau swadaya masyarakat. Jadi tetap kita mengutamakan sistem kegotong royongan yang ada di Tegalsari. Jadi itu Bu jawaban saya. Gimana, sudah jelas? Nggih, Bu jelas Bu. Baik, saya juga akan menambahkan sedikit Bu. Jadi untuk transparansi keuangan desa itu sebenarnya ibu-ibu atau masyarakat Tegalsari itu sudah bisa melihatnya dari rumah Bu, dari pegang HP masyarakat itu sudah bisa dilihat. Jadi di Tegalsari ini pemerintahnya sudah memiliki beberapa media sosial, diantaranya adalah Facebook, WA, kemudian TikTok, dan juga Instagram. Dan saya atas nama pribadi dan pemerintah desa mengucapkan terima kasih atas pertanyaan dan kunjungan sampean-sampean, dan berita ini atau kabar ini bisa disampaikan ke warga yang lain Bu ya. Nggih Pak. Terima kasih. Maaf ya Pak, tadi kami udah julid sama Bapak, kirain dananya dipakai Bapak. Sama-sama Bu.